Salah satu perusahaan otobis yang bisa dikategorikan sebagai pendatang baru yang cukup berhasil pada trayek bis akap Jakarta-Malang adalah Sinar Jaya. Perusahaan otobis yang sebelumnya sudah terkenal sebagai bis penguasa jalur ngapak ini, memberi gebrakan-gebrakan baru di jalur akap, sehingga kini mulai mendapat tempat di hati para pengguna moda transportasi bis pada trayek Jakarta-Malang. Diawali dengan membuka trayek menuju Surabaya, ternyata akhirnya Sinar Jaya mulai menancapkan kuku-kukunya, dengan merambah semakin banyak kota di Provinsi Jawa Timur. Selain Surabaya dan Malang, Sinar Jaya juga sudah mengaspal hingga ke Pulau Madura, bahkan saat ini sudah menjangkau hingga ke kota Jember di Provinsi Jawa Timur. Secara perlahan namun pasti, perusahaan otobis Sinar Jaya mulai semakin mengembangkan sayapnya untuk memberikan pelayanan kepada lebih banyak lagi penumpang moda transportasi bis. Persaingan moda transportasi bis pada jalur Malang-Jakarta dan sebaliknya, memang sudah sangat terkenal memiliki persaingan yang sangat ketat. Para operator bis di jalur ini dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang maksimal kepada para penumpangnya. Sudah bukan rahasia lagi, jika karakteristik penumpang bis pada trayek Jakarta-Surabaya-Malang menitik beratkan pemilihan armada bis dari kenyamanan armada serta pelayanannya. Perusahaan otobis Gunung Harta, sebagai tuan rumah di Malang, sudah terbukti sebagai perusahaan otobis yang menjadi pionir dalam memberikan pelayanan premium bagi para penumpang di trayek bis akap Jakarta-Malang, dan saat ini merupakan operator bis dengan market share terbesar pada jalur ini. Bukanlah hal yang mudah bagi Sinar Jaya untuk dapat bersaing dengan Sultan Hijau asal Malang ini, yang telah terbukti memiliki basis penumpang kelas menengah atas yang cukup banyak. Namun sedikit demi sedikit, Sinar Jaya mulai menarik ceruk pasar penumpang pada trayek ini. Dengan menawarkan berbagai kelas pelayanan, kini terlihat bahwa Sinar Jaya mulai unjuk gigi pada jalur bis akap Jakarta, Malang dan sebaliknya. Melalui berbagai gebrakan dan terobosan yang dilakukan, ternyata kehadiran Sinar Jaya pada trayek Jakarta-Malang cukup mengagetkan dan kini menjadi pembicaraan yang cukup hangat, khususnya di kalangan bismania Indonesia. Dengan pernah tumbangnya beberapa operator bis akap pada trayek Jakarta-Malang, ternyata kini nama Sinar Jaya justru semakin berkibar dan semakin benderang. Menonjolnya Sinar Jaya pada trayek Jakarta-Malang ini, memang tidak diperkirakan sebelumnya. Menawarkan harga tiket yang cukup terjangkau, ternyata kehadiran Sinar Jaya sebagai operator bis akap pada trayek Jakarta-Malang, bisa diterima oleh para pengguna moda transportasi pada trayek ini. Keberanian dari pihak manajemen perusahaan otobis Sinar Jaya dalam membuka lebih banyak trayek lagi, memang layak diberikan apresiasi dan diacungi jempol. Kini semakin banyak pengguna moda transportasi bis yang dapat memanfaatkan pelayanan dari bis-bis Sinar Jaya yang menawarkan harga tiket lebih terjangkau. Perlahan namun pasti, Sinar Jaya mulai mengembangkan sayapnya dengan menambah lagi beberapa trayek dan tujuan di sekitar Jabodetabek. Harga tiket yang cukup kompetitif, waktu tempuh yang cukup dapat diandalkan, serta fasilitas yang sangat mumpuni pada armada bisnya, telah menaikkan pamor Sinar Jaya menjadi salah satu operator bis akap Jakarta-Malang yang cukup dikenal pada saat ini. Hingga hari ini, perusahaan otobis Sinar Jaya memiliki 7 jadwal pemberangkatan dari dan menuju Malang dari sekitar Jabodetabek dan Merak. Sungguh suatu jumlah yang sangat luar biasa, mengingat belum lamanya perusahaan otobis dengan livery pelangi ini mulai berkiprah pada trayek Malang. Keberhasilan Sinar Jaya pada trayek Jakarta-Malang ini setidaknya ditunjang oleh 5 faktor. Berikut ini adalah faktor pendukung tersebut. Nomor 5, kemudahan pemesanan tiket. Tiket bis Sinar Jaya
bisa didapatkan dengan sangat mudah oleh para penumpang. Para agen terpercaya sangat mudah dihubungi untuk mendapatkan tiket. Cukup dengan mengirim pesan WhatsApp dan melakukan pembayaran melalui transfer, tiket sudah bisa didapatkan. Sinar Jaya juga bekerja sama dengan beberapa online travel agent, sehingga sangat memudahkan para penumpangnya untuk melakukan pemesanan, memilih kursi yang diinginkan, lalu melakukan pembayaran secara mandiri. Nomor 4, keramahan kru kepada penumpang. Hal ini memang sudah menjadi suatu standar pelayanan, yang biasa dilakukan di semua perusahaan otobus. Namun dengan pelatihan yang dilakukan secara berkala bagi para kru Sinar Jaya, dapat dipastikan standar kualitas pelayanan dan keramahan dari para kru Sinar Jaya bisa selalu terjaga. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk membantu channel ini berkembang dengan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Bagi sobat traveler yang sudah subscribe di channel ini dan menyalakan lonceng notifikasi, bisa membantu dengan share video ini pada akun sosial media seperti Facebook serta WhatsApp. Nomor 3, banyaknya pilihan kelas pelayanan. Tidak hanya menembak pangsa pasar penumpang kelas atas, perusahaan otobus Sinar Jaya juga menyediakan layanan bis kelas eksekutif, yang dikhususkan dan ditujukan untuk menyasar pangsa pasar penumpang kelas menengah pada trayek ini. Nomor 2, ketepatan waktu tempuh. Bis Sinar Jaya, sebelumnya terkenal dengan julukan Keong Cipali. Namun untuk bis-bis tujuan Jawa Timur, waktu tempuhnya masih dapat diandalkan, untuk selalu dapat mengantarkan para penumpangnya, dengan tepat waktu sampai di tujuan. Bis-bis Sinar Jaya, memang bis yang mengkhususkan diri dalam angkutan penumpang, sehingga tidak banyak keluar masuk tol untuk pengiriman paket seperti perusahaan otobus lain pada jalur Jakarta, Malang dan sebaliknya. Nomor 1, harga tiket yang sangat terjangkau. Sudah bukan suatu rahasia lagi, jika perusahaan otobus Sinar Jaya, terkenal dengan harga tiketnya, yang cukup terjangkau dan sangat kompetitif, bagi para penumpangnya. Strategi manajemen Sinar Jaya, dengan menjual tiket pada harga yang cukup terjangkau, kini telah terbukti, menjadikan Sinar Jaya sebagai perusahaan otobus, yang cukup diminati pada trayek ini. Bagaimana pendapat sobat traveler, dengan strategi dari perusahaan otobus Sinar Jaya ini? Tuliskan pendapat sobat pada kolom komentar.